Ya, shalom. Saya baru selesai olahraga dan banyak keringat ya. Imun tubuh harus dijaga karena tubuh ini adalah bait Allah dan supaya kita tetap fit di tengah pandemi virus corona ini. Teringat di hati saya tadi pada waktu saya olahraga karena besok adalah Jumat Agung dan Minggu adalah Paskah. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudara, kepada sahabat-sahabatku yang ada di media sosial. Teringat di hati saya bahwa virus corona tidak bisa membuat manusia bertobat. Sekali lagi saya katakan, virus corona tidak bisa membuat manusia bertobat. Saya baru melihat berita ya di televisi dan di media sosial. Berita di televisi saya lihat ada pengguna narkoba yang sedang pesta narkoba tertangkap. Ada tempat prostitusi yang banyak hidung belangnya, banyak wanita malamnya. Saya lihat ada yang kasus pesta seks, ya, berita-berita sampai berita dunia saya lihat. Ada yang melakukan kejahatan di rumah-rumah mereka. Ya, dan ternyata tidak semua orang pulang ke rumahnya, sudah. Banyak orang-orang pergi ke rumah teman-temannya. Bahkan banyak yang pergi ke tempat-tempat untuk mengasingkan diri bukan untuk sadar, tetapi malah melakukan dosa. Nah, virus corona ini tidak membuat manusia akan bertobat, sekalipun sangat mencekam, sekalipun sangat menakutkan. Ternyata dunia sekalipun lenyap tidak akan bisa buat orang bertobat. Yang bisa buat orang bertobat hanya kasih Tuhan. 2000 lebih tahun yang lalu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini kasih Allah kepada manusia, dan Allah harus menjadi manusia berinkarnasi. Dia menjadi daging, dia menjadi sama dengan manusia, dia lahir seperti manusia, dia besar seperti manusia, dia merasakan kehidupan seperti manusia, dan dia harus mati menembus dosa. Ini adalah kasih Allah. Nah, Allah menyatakan kasihnya kepada manusia, dan itu yang membuat manusia bertobat. Dulu kehidupan saya adalah kehidupan yang jahat. Saya hidup di dunia preman, saya pengguna narkoba, ya, saya kecanduan, saya jadi pengedar, saya hidup pesta pora, seks bebas, banyak dosa yang saya lakukan. Nah, ketika saya merasakan kasih Allah yang begitu besar, dia mengampuni saya, dan kasih itulah yang mengubahkan saya. Penghukuman Tuhan gak mengubahkan saya, saudara. Tetapi kasih Tuhan yang mengubahkan saya. Masalah situasi sulit yang saya hadapi tidak merubah saya. Tetapi kasih Tuhan. Ketika saya menerima kasih Tuhan itu, saya datang kepada kasih itu, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Saya buka hati saya, dia masuk dalam hidup saya. Saya boleh diubahkan, diberikan hati baru. Saya mengasihi Tuhan, dan saya boleh mengasihi sesama. Saya tidak narkoba lagi. Saya tidak seks bebas lagi. Saya tidak hidup di dalam kejahatan lagi. Kasih Tuhan sudah mengubahkan saya. Nah, saudara, sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, tunjukkan kasih itu kepada sesama. Di tengah situasi dunia yang mencekam, kasihi sesamamu. Tetap berbagi kepada orang yang membutuhkan kalau engkau punya, engkau memiliki sesuatu. Setiap anak-anak Tuhan pasti diberkati untuk menjadi berkat. Kalau hidupmu belum berubah, di tengah pandemi virus corona, situasi mencekam, tetapi engkau masih terikat dengan dosamu. Mungkin dosa seksual, dosa LGBT, keterikatan dengan narkoba, atau dosa-dosa lainnya yang mungkin terikat, dan engkau yang tahu itu dengan Tuhan. Dunia tidak lama lagi, Tuhan tidak lama lagi datang, hari kiamat tidak lama lagi. Anda bisa berubah ketika Anda membuka hati untuk menerima kasih Tuhan. Saya mau sampaikan kepada setiap sahabat saudara dimanapun saudara berada, Tuhan sangat mengasihi saudara, Tuhan cinta kepada saudara. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini, itu karena cinta Tuhan. Tuhan mau saudara menerima cintanya. Gampang saudara, saudara datang kepada Tuhan dengan mengaku dosamu.
Tuhan, saya ini bejat. Tuhan, saya ini berdosa. Tuhan, saya ini terikat, Tuhan. Aku rindu dekat denganmu, tapi Tuhan, aku nggak bisa, Tuhan. Aku merasa nggak layak. Tuhan, tolong saya. Engkau mengasihiku, Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tahu kalau saudara nggak mampu dengan kekuatan sendiri untuk bertobat. Saudara hanya perlu buka hati, biarkan Tuhan mengasihi saudara. Dengan kasih-Nya biarlah seperti air yang mengalir, menyejukkan hati saudara, dan saudara akan terima kasih Tuhan dan saudara akan berubah menjadi berkat untuk banyak orang. Selamat Paskah, selamat Jumat Agung buat besok ya, Paskah hari Minggu, dan tetap saling mengasihi. Kasihi keluargamu, kasihi orang-orang yang ada di sekitarmu, dan tetap percaya dan tetap belajar terus mencintai Tuhan, karena Tuhan sangat mencintai saudara. Shalom, Tuhan memberkati.